Puji-pujian diwali Tuhan, ima disalah asli dengan ibasam Tuhan, dengan podo, Tuhami hai paso, kasehaton. Boy hami jupang, salisa bulan, ima di pertanyaan parna Tuhan. Ngaing pe Tuhan, bunga bardalap pe acara nami. Puji-pujian Tuhan, jalo may gabi ko na khusus di dolong. Ngaing pe, nang begon hami nama baritam. Pasu-pasu pargogoy hami dapat satu. Nang sunguni pia kadongan nama begi satu Tuhan. Saya kirim matut di parbademi. Ajari hami ganuk narsada-sada. Jala unang luas sibulis mabuat siap Tuhan ambil. Mulai tema Tuhan, polan mangasawan buat anak Tuhan Yesus Kristus syukur kami. Amin. Toras. Mulia teh jamang pengurus nama ngalo percikian Tuhami sebagai pembawa renungan. Tujuan nama renungan Masian Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Diulang kembali. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di suatu masa ada cerita seorang wanita yang berpakaian sederhana dan sudah berumur memasuki kedai makan. Di kedai makan tersebut memang ini kedai makan yang sangat mewah, karena banyak juga orang-orang yang terkenal datang ke tempat kedai makan ini. Sembari dia selagi makan, di balik kaca datang pengemis anak-anak menghampiri dia di sebelah kaca sambil mengatakan mereka belum makan. Kemudian si wanita tua tadi mengatakan, masuklah, dengan menggunakan kode tangan, masuklah katanya. Dia menawarkan makanan kepada pelayan, tolong ambilkan makanan. Mereka makan dengan lahap. Sambil menikmati makanan dan berbincang-bincang, selesailah makannya. Kemudian tiba saatnya si wanita tua tadi untuk membayarkan pembayarannya tersebut. Ketika dia menghadapi si kasir, ternyata di balik dan di dekat kasir itu ada si pemilik kedai. Si pemilik kedai langsung berhadapan dengan wanita tua itu. Dia menuliskan nota, dan di nota itu dituliskan, tidak ada alat mesin ciptaan manusia yang dapat menghitung arti kemanusiaan. Nah, dari cerita tersebut kita dapat simpulkan, ternyata untuk menjadi orang yang hebat atau orang yang berbagi tidak selalu dengan yang mewah. Terkadang dengan sepiring nasi pun dan bercerita merupakan kebahagiaan bagi orang lain. Tetapi untuk menghargai si wanita tersebut, si pemilik kedai berkata, seberapapun yang Anda bayar akan saya terima. Kemudian si wanita tadi mengeluarkan uang yang ada padanya. Karena di belakang si wanita tua ini ada juga beberapa pengantri yang ingin membayarkan makanannya, mereka mencibir kepada pemilik kedai, apakah kami juga mendapatkan harga korting atas makanan kami? Kemudian si pemilik kedai berkata, wanita ini membayarkan harga tertinggi hanya untuk kebahagiaan orang lain. Dan seketika orang-orang yang ada di belakang si wanita tadi untuk membayarkan, mereka juga tersipu malu. Karena kalau dilihat dari pakaian, cara berdandan, mungkin orang-orang yang di belakang wanita tua tadi lebih mampu untuk membayarkan makan-makan anak pengemis tadi. Ini juga merupakan hal yang indah. Terkadang hal berbuat baik tidak selalu materi. Tidak selalu materi. Memang ada orang yang diberikan kemampuan untuk memberikan materi. Tapi apakah semuanya sama? Kan tidak. Terkadang dengan senyuman kebahagiaan tanpa paksaan, ketika orang tua bertanya kepada anaknya, kamu dari mana nak? Bagaimana pelajaranmu di sekolah? Apa keseharianmu sepanjang hari ini? Mungkin itu adalah juga ada suatu kebahagiaan yang bisa kita berikan kepada orang yang di bawah kita, atau kepada orang yang lebih tua pada kita. Orang tua, mungkin kita menghubungi orang tua kita masing-masing. Bagaimana kabarmu ayah atau ibu atau mama? Sehatkah?
Nah, itu adalah satu ciri khas yang harus kita pertahankan tentang bagaimana menjalin kebersamaan dan berbagi. Apa artinya tentang berbuat kesempatan yang indah untuk melakukan hal yang baik. Ada lagu dari buku Ende yang sangat menginspirasi. Arti perpanjangan tangan. Lagunya seperti ini. Di nama molu sandok moluon, gobdona marsak gale, boan sinondang tuna holomi, asa margogo muse, wahen maahu, parditeanmu, pasu mabaur mai ale Tuhanku patu pamaau bain pasu tudongan sude. Arti lagu tadi adalah tentang pengertian perpanjangan tangan. Tuhan menciptakan kita selaku insan manusia di muka bumi ini sebagai perpanjangan tangan Dia. Apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita? Suatu cerita tentang kisah nyata. Mungkin dia terkenal. Dia adalah Bunda Teresa. Bunda Teresa ini dia merupakan suatu contoh yang mendapatkan Nobel Perdamaian. Bunda Teresa ini berjuang menghadapi bagaimana ganasnya penyakit HIV/AIDS di Ethiopia, kemudian radiasi nuklir di Chernobyl, dan penyakit lepra di India. Karena kebaikan Bunda Teresa yang juga sekalian dia adalah suster, kemudian sebelum matinya diangkat menjadi santa. Itu adalah cerita tentang Bunda Teresa. Dia adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, bagaimana melakukan hal yang baik. Mungkin juga bagi anak-anak sekolah minggu, mungkin kita pernah mendengar lagu seperti ini. Ada orang buta duduk minta-minta. Di lagu tersebut menceritakan ada orang buta yang meminta. Tuhan menyampaikan apa? Jika engkau ingin sembuh, sembuhlah. Rabuni katanya. Jadi Tuhan di situ tidak menyampaikan materi, tapi Tuhan menyampaikan doa. Mungkin kita umat-umat Kristen di saat ini, kita tidak bisa menyembuhkan mata jasmani seseorang, tetapi mata rohaninya dapat kita layani dengan pujian kita, dengan doa-doa kita, bahkan dengan firman yang kita sampaikan. Oleh sebab itu kiranya kita umat-umat Kristiani dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, melakukan hal-hal yang baik. Dan sebaik-baiknya manusia ialah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Oleh karena itu, kehadiran kita janganlah menjadi cibiran orang lain. Setibanya mungkin kita duduk di sini, datang dia. Cibiran itu mungkin mengatakan kayaknya seorang itu tidak ditunggu-tunggu, malah kesannya jelek. Tapi ada iklan rokok Sampurna hijau, nggak ada lo, nggak rame. Nah, itulah kiranya kita menjadi umat Kristen. Seharusnya dimanapun kita berada, kita menjadi disenangi oleh orang. Kita menjadi raja damai, kita menjadi orang yang memberikan ketenangan, kebahagiaan bagi orang lain. Seperti Yesus, dia adalah raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebahagian firman-Mu, di mana dalam firman Galatia 6 ayat 10, kami sebagai insan-insan manusia yang Engkau ciptakan di muka bumi ini, kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Ajarkan kami Tuhan, karena kami pun tak lepas dari dosa dan kekurangan. Banyak kelemahan kami yang mungkin tidak sanggup kami lakukan sesuai dengan seturut firman-Mu. Tetapi Tuhan, kiranya kami kekuatan yang daripadamu lah yang memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan di depan Tuhan. Inilah kami Tuhan, ampunilah kami, dan kiranya firman yang telah kami dengar menjadi rema tersendiri dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami kembali